Puji Tuhan, selamat sore teman-teman youth semua. Salam sejahtera buat kita semua. Sore hari ini kita berkumpul lagi di sini, semua karena anugerah Tuhan. Kita masih diberi kesempatan muji dan menyembah Tuhan. Kita percaya semuanya itu kekuatan dari Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita angkat ujian kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kita katakan lagi, kekuatan di hidup. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita nyanyikan dari awal. Saya undang teman-teman bangkit berdiri. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selam. Katakan ajaib kau Tuhan, ya Tuhan kau ajaib. Yes, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Lagi kata
Kekuatan kami semuanya daripadamu ya Tuhan. Penuh kuasa Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun banyak rintangan Tuhan, tapi Engkau selalu berikan kekuatan kepada kami Tuhan. Semuanya Tuhan karena-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah memimpin kami Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Selalu Tuhan menopang kami Tuhan. Setiap langkah kami Tuhan. Kau gak pernah lupa Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selam. Ajaib Kau Tuhan, sungguh ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nanti dengan kasih Tuhan, Tante Jendri bawa kita mulai ibadah ini. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan pada saat sore hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat keajaiban Tuhan yang Engkau sudah berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari demi hari kami lalu bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kemampuan kami Tuhan, tetapi karena kekuatan Roh-Mu yang memimpin kami, sehingga hari demi hari kami boleh lalui Tuhan dengan pertolongan Tuhan, dengan campur tangan yang daripada Engkau ya Tuhan. Sampai pada saat sore hari ini Tuhan, kami kembali ada di rumah-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kami lebih jauh untuk melayani Engkau Tuhan, mari Engkau sucikan, kuduskan setiap hati kami, setiap hidup kami Tuhan, pikiran kami. Perkenankan hidup kami di hadapan Engkau ya Tuhan pada saat sore hari ini Tuhan. Biar hati dan pikiran kami tertuju kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang akan melayani kami Tuhan. Anak-Mu akan melayani kami di dalam pujian. Berikan roh puji-pujian Tuhan.
Biar Engkau yang duduk dan bertata di atas puji-pujian yang akan kami naikkan kepadamu Tuhan. Sehingga di saat kami memuji dan memuliakan Tuhan, ada sorak-sorai, ada sukacita, dan nama Engkau yang dipermuliakan Tuhan melalui ibadah kami pada saat sore hari ini. Barisan singer yang ada Tuhan, bahkan pemain musik, pakai hidup mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anakmu Tuhan yang Kau pakai Tuhan dalam masa muda mereka, dipakai untuk melayani Engkau Tuhan. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan Tuhan, untuk kami boleh melayani Engkau Tuhan, maka kami akan memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang belum hadir Tuhan. Tuhan tolong, mungkin masih dalam perjalanan, Tuhan sertai. Bahkan di rumah Tuhan, kami bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yang malas Tuhan, yang Kau jamah hati mereka. Kami bersama-sama di tempat ini Tuhan, menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan Kau sampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Engkau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi kami, khususnya akan mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada saat sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mulai ibadah Yud dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Kamu berdoa, haleluya, amin. Amin. Haleluya. 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 Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan sebab Dia yang layak dipuji. Kita angkat pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lagi katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
percaya masih belum capek ya semuanya ya. Kita akan lanjut puji Tuhan, kita nyanyikan Tuhanlah kekuatan dan Mazmurku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tenang dalam Tuhan. Kita angkat pujian, hanya dekat Allahku. Rasa tenang di hatiku. Hanya dekat Tuhan kita bisa tenang. Kau sertai jalan
keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Tenangkan hati kita nyanyikan lagi dari awal. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru Tuhan, Ada kekuatan. Kau perlindungan kami ya Tuhan. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh indah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh indah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya dekat padamu Tuhan, kami tenang dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu,
menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu dengan terima kasih. Kami ingin selalu ya Tuhan, menikmati-Mu Tuhan. Biarkan Roh-Mu Tuhan tinggal dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu sekutu denganmu. Kami rindu Tuhan, ya Tuhan, tinggal dalam hidup kami Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah Tuhan. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah Tuhan. Hanya dekat padamu saja Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan. Dengan kasih Tuhan, Tante sondang bahwa kita dalam firman Tuhan. Bapa yang di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya kepada Engkau Tuhan, kami bisa kuat, kami bisa menjalani kehidupan kami, karena Engkau selalu menyertai kami, karena Engkau yang menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu besar kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang taat. Apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kalau Engkau menyertai ibadah kami Tuhan, dari awal sampai pertengahan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Kau hadir dalam setiap ibadah kami Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan yang bekerja Tuhan, yang melayani Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pakai hidup mereka lebih dan lebih lagi Tuhan, untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, apa yang hamba-Mu sampaikan pada kami Tuhan dalam firman-Mu, itulah menjadi jawaban dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan, urapi setiap anak-anak muda Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Bila kami mendengar dengan sungguh-sungguh dan kami duduk dengan diam. Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kerjaan selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas.
Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore kepada pemuda remaja di tempat ini. Karena berkat kasih Tuhan kita bisa ada di tempat ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada pengurus pemuda, istilahnya sekarang pengurus youth ya di tempat ini. Memberikan kesempatan untuk sharing mengenai firman Tuhan. Bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Di kehidupan kita antara pemuda-pemudi remaja yang ada di tempat ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Daud. Tapi kita melihat ada satu hal di luar sisi Daud sebelum dia menjadi raja. Kalau pemuda-pemudi di tempat ini, bahwa Daud begitu dia diurapi oleh Samuel, dia tidak serta-merta menjadi raja. Pada saat itu walaupun secara urapan sudah ada menjadi raja, tapi pada saat itu masih menjadi raja adalah Saul hingga sampai Saul itu meninggal. Dan pada saat itulah baru Daud akan dan diurapi menjadi raja dari suku Yehuda terus meningkat menjadi ke Israel. Pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana waktu Daud sebelum menjadi raja dan dia ada satu fase di mana dia melarikan diri dari hadapan Saul karena Saul berusaha ingin membunuhnya, berusaha ingin menyingkirkannya. Pertama dia menyingkirkan melalui perang, tidak bisa. Akhirnya dia berusaha untuk membunuhnya. Dan kita akan melihat perjalanan hidup Daud selama dikejar Saul. Ada satu cerita yang bagus di sini adalah tentang bagaimana Daud waktu menghadapi orang Amalek di mana anak istrinya, keluarganya ditawan. Hari ini saya mengambil tema untuk renungan pada saat ini adalah belajar memperhatikan hal yang kecil. Kadangkala kalau kita lihat, kita senang melakukan hal yang besar. Karena kalau hal yang besar nilainya lebih besar dampaknya. Tapi kita sering melihat nilai kecil itu biasa aja. Tapi ada sebuah pepatah mengatakan hati-hati terhadap kerikil. Orang tidak akan pernah tersandung pada batu besar, tetapi orang akan tersandung pada kerikil. Seringkali kita juga melihat, cuma hal sepele ya. Hal-hal sepele ini, ternyata hal sepele inilah yang akan menjadi dampak. Bisa menjadi dampak yang positif, bisa menjadi dampak yang negatif. Orang seringkali melihat, kayaknya enak ya begitu saya mau lulus langsung kerja jadi direktur, jadi pemimpin. Kayaknya enak tuh kalau jadi pemimpin perusahaan itu enak banget. Tetapi seringkali ada beberapa proses Tuhan yang dimulai dari start kecil, kemudian menengah sampai ke start yang lebih besar. Nah, seringkali kita mengabaikan hal-hal yang simple, hal-hal yang kecil, yang kelihatannya itu tidak bermakna, tetapi sebenarnya itu adalah cara Tuhan untuk melatih kita. Banyak hal yang seringkali kalau Anda lihat, terutama untuk orang yang sekolah di bidang profesi, contohnya paling simpel Anda profesi apapun, misalnya Anda montir. Nggak apa-apa tuh rantainya kendor dikit lah, udahlah ntar aja deh. Dipaksa kenceng, tiba-tiba rantainya putus ataupun dia lepas. Akan menimbulkan dampak yang besar. Atau misalnya sepele, saya naik motor, tak usahlah, saya nggak usah kancingin deh tali ini. Buat apa kan susah ntar lepas buka. Hal yang sepele itu biasanya menimbulkan masalah. Jadi hari ini kita akan lihat bagaimana Daud belajar hal yang kecil ini. Dari hal yang kecil ini dia mendapat pintu untuk masuk ke kemenangan yang besar. Kita akan, karena ini ceritanya panjang, dalam 1 Samuel pasal 30, kita nggak akan baca semuanya. Tetapi saya akan mengutip dari, kita baca dari kitab Amsal. Amsal 3, ayat 27 sampai 28. Amsal 3 ayat 27 sampai 28. Kita bersama-sama kita membaca untuk firman Tuhan ini pada hitungan ketiga ya. 1,
2, 3. Janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Oke. Hari ini kita akan berfokus pada satu cerita di 1 Samuel 30. Entar pemuda remaja di tempat ini bisa membacanya mulai dari ayat 1 sampai 25 di rumah. Jadi kita akan melihat kisah tentang Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Itulah yang ada di perikop di Alkitab kita yang diberikan oleh LAI. Jadi ceritanya ini di ayat 1, 2, 3. Ini Daud nih lagi sedang pergi menyerang ke suatu daerah. Tiba-tiba ada sekelompok orang menyerang, di mana waktu Daud berperang melawan yang daerah tertentu, dia biasanya meninggalkan istri dengan anaknya. Di suatu tempat, di sebuah kota, di tempat itu dia ditinggalkan istrinya, karena kalau yang berperang biasanya yang laki-laki. Karena tentara itu dihitungnya adalah yang di sini ada yang laki-laki yang sanggup berperang. Daud bersama-sama dengan temannya, jadi cukup banyak orang yang berhimpun dengan Daud, itu menyerang di suatu tempat. Pada saat ketika Daud menyerang di suatu tempat, ada sekelompok orang, yaitu dari orang Amalek itu menyerang satu daerah, dan karena itu di situ tidak ada pahlawan yang menjaganya, akibatnya pasti kalah. Begitu kalah, kalau di zaman dulu itu kalau perang, itu kalau kalah udah seperti itu, bukan seperti udah ya kalau kalah ya udah, tapi di situ pasti ada namanya tawanan. Anaknya, istrinya ditawan beserta dengan apa yang ada padanya. Kalau dia punya, karena zaman dulu itu kalau dinilai harta adalah kambing domba. Ternak-ternaknya, mungkin juga perhiasan, diangkut, dibawa. Begitu dibawa, ternak-ternaknya itu, anak istrinya dibawa juga semuanya. Disinilah kalau kita melihat, mulai dari ini, kita akan lihat ketika Daud, ayat 3, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Bayangkan kalau kita punya keluarga, tahu saja jauh-jauh ditawan itu artinya nyawa dari tawanan itu menjadi hak yang menawan. Dia bisa membunuh, bisa dijual itu tawanannya tersebut, itu hak dari penawan tersebut. Contohnya kita di rumah. Kalau di rumah Anda punya kakak, adik, orang tua sakit aja, hati kita pasti sedih. Terlebih lagi bagi yang sudah berumah tangga, punya anak sakit, pasti sedih. Dan ini anaknya bukan sakit, istrinya bukan sakit, tetapi dirampas. Yang bisa suatu saat akan dibunuh. Betapa pedihnya hati Daud. Di tengah pedihnya hati Daud, kalau kita lihat di ayat 4, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Seorang pria bisa nggak menangis? Bisa. Kalau seorang pria menangis, berarti masalahnya sudah berat. Tapi kalau seorang pria itu menangis sampai tidak bisa menangis lagi, berarti masalahnya sangat berat. Biasanya seorang pria kalau ada masalah, dia akan berpikir dengan logikanya. Dengan pikirannya berbeda sekali dengan wanita, tetapi dengan pria ini, dia akan berusaha logika. Oh, ntar harus begini, begini, begini. Itu kebanyakan di pria. Tetapi kalau sampai menangis, masalahnya terlalu berat. Bahkan di cerita ini sampai tidak bisa menangis. Jadi sudah tidak bisa diungkapkan hatinya betapa beratnya masalah itu. Bahkan kalau kita lihat di ayat 6, dan Daud sangat terjepit. Udah Daud lagi ada masalah, Daudnya sangat terjepit. Karena rakyat itu mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Mungkin di saat itu rakyatnya nih, gara-gara saya ikut kamu nih, perang, istri saya ditawan loh.
Atau misalnya Anda di sini yang punya usaha, teman Anda ikut join. Duh, kamu punya usaha, tutup. Saya ikut kamu jadinya semua berantakan keluarga. Padahal si ini juga lagi sedang terjatuh. Dan ancamannya lagi apa? Rakyat ingin melempari dia dengan batu. Tetapi kita akan lihat belajarnya bagaimana sikap Daud itu. Dia dalam keadaan yang sedih seperti ini, seluruh rakyat itu sedang pedih, tetapi apa? Apa yang dilakukan Daud? Di ayat 6 ini, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Disinilah kita lihat pemuda remaja saat engkau melihat ada masalah. Mungkin masalahmu berat. Masalahmu tidak bisa diselesaikan. Mungkin banyak orang orang bilang gini, aduh masalahmu saya nggak bisa bantu kamu deh. Masalahmu terlalu berat. Disinilah kita harus menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Berat nggak? Berat masalahmu mungkin. Yang saat ini ada masa pergumulan engkau berat. Ingat, di tengah masa sulit seperti ini, Daud kita belajar tentang kehidupan Daud, yaitu menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Kenapa Daud bisa menaruh kepercayaannya kepada Tuhan? Dia punya pengalaman hidup bersama Tuhan. Mulai dari menggembalakan kambing domba yang cuma 3-4 ekor, waktu gembala itu ada diserang oleh hewan buas, dia masih disertai Tuhan, hewan buasnya itu dikalahkan. Dia berperang melawan Goliat. Dia bilang, tapi dia percaya Tuhan yang menyertai dia. Dia bisa lewatin itu. Kemudian dia setiap kali perang itu berarti gini, fisik ketemu orang. Daud bukan lulusan sekolah militer. Daud bukan lulusan dari pendidikan ilmu yang mengajari tentang perang. Daud adalah seorang gembala. Gembala itu cuma jaga kalau ada macan, kalau ada singa, ada hewan yang mengganggu, dia akan itu. Tetapi di sini kita belajar, Tuhan selalu melatih kita masing-masing sesuai dengan rencana Tuhan. Engkau yang saat hari ini, mungkin engkau dilatihnya Tuhan sebagai seorang guru, baik itu sekolah minggu atau apapun, engkau dilatih. Yang kecil dulu, mungkin di sekolah minggu cuma ngasih data presensi. Si ini siapa ya? Besok nyatatin cuma ayo ngafalin ayat hafalan. Besoknya lagi sudah dilatih lagi untuk berbicara di kelas yang kecil sampai Anda gini. Aduh siswanya saya cuma ada 3 loh. Atau ada 2, atau ada 1 malahan. Tapi Tuhan mau ngelatih dari yang itu. Siapa tahu Tuhan mau lengkapin engkau menjadi guru yang lebih besar. Banyak rencana Tuhan itu selalu di start dari yang kecil. Daud mulai dia berperang melawan Goliat cuma 1 orang, one by one. Setelah itu Daud apa? Dipercayain memimpin pasukan, mulai dari 100, 1000 sampai menjadi panglima, menjadi pemimpin tentara yang ditugaskan. Artinya setiap kepercayaan itu kita berhasil laksanakan, Tuhan akan memberikan kepercayaan yang lebih baru. Tuhan akan memberikan kepercayaan lagi lebih baru dan Tuhan akan melatih. Karena pengalaman-pengalaman Daud seperti ini, maka Daud gini, Tuhan mungkin istri saya hilang saat ini, ditawan. Yang ikut saya juga hilang. Tetapi dia karena dari pengalaman hidupnya, dia menaruh kepercayaan. Engkau pemuda remaja, tak usah khawatir engkau melihat, aduh saya masih muda, saya belum ada pengalaman. Pengalaman kecil mulah yang mempersiapkan engkau untuk ngalamin pengalaman yang lebih besar. Banyak cara yang Tuhan mau pakai di kehidupanmu. Permasalahannya adalah mau enggak pakai caranya Tuhan. Sama seperti kita kalau punya lihat anak kecil, apakah anak kecil begitu lahir dia langsung bisa lari? Dia belum tentu. Dia harus menapin tahap. Mulai dia tengkurap dulu, entah balik lagi, entah udah latihan duduk, latihan merambat, berdiri, udah berdiri dia latihan jalan, lari, kadang juga jatuh, tapi disitulah dia dilatih sampai dia memiliki kaki yang kuat. Bahkan dari itu juga dia dipersiapkan lagi untuk masa depan yang lebih besar. Nah setelah ini
Apa yang dilakukan setelah dia menaruh tahu pengharapan sama Tuhan? Tapi yang keduanya itu adalah dia selalu bertanya kepada Tuhan. Karena apa? Setiap Daud berperang, dari dulu dia tanya baiknya gimana. Mungkin itu sudah biasa, tetapi kali ini dia bilang gini, setiap hal yang biasa, kita bilang gini, biasa tak usah nanya Tuhan. Belum tentu, hati-hati. Jangan berasumsi hal yang biasa udahlah tak usah tanya Tuhan lah gitu. Tapi bisa aja kita suruh bertanya Tuhan, ada metode baru yang Tuhan mau kasih. Atau ada hal yang kita tidak tahu di depan kita itu seperti apa. Mungkin aja di depan apa yang kita lihat lurus ternyata itu jahat di mata Tuhan. Atau akan mendatangkan kecelakaan. Maka Tuhan sudah mengkat. Maka dia tanya sama Tuhan melalui apa? Di ayat 7 lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku, maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Jadi efod itu dia tanya petunjuk kepada Tuhan. Bagaimana nanya petunjuk kepada Tuhan? Pemuda remaja di tempat ini bangun masing-masing mesbahmu masing-masing. Mesbahmu masing-masing dengan cara gimana Tuhan? Doa. Tuhan saya nggak tahu Tuhan. Kalau doa urutannya seperti apa. Doalah apa yang engkau ada di dalam hatimu. Dan ingatlah setiap kali engkau berdoa, engkau punya komunikasi bersama dengan Yesus. Yang kedua, saat engkau berdoa, engkau yakinlah. Engkau berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan sudah memberikan jawaban. Mengenai jawabannya itu ya, tidak, atau tunggu, itu hak otoritas Tuhan. Terkadang kita mau tanya sesuatu tapi kita yang mempunyai jawabannya. Kita nentuin jawabannya. Kalau seperti itu kita tak usah tanya. Banyak hal gini. Tanya nih. Misalnya kita punya orang tua. Kita itu pengen punya, anggaplah motor. Orang tua gini. Pengen kamu jawabannya iya di motor. Padahal umurnya kamu baru 12 tahun. Secara fisik tinggi kamu udah bisa napak. Mungkin bisa, tetapi orang tua ngeliat gini. Fisik di matamu bisa, tapi orang tua ngeliat, ini orang nih panikan kalau naik motor. Dan masih emosional, makanya langsung di-cut. Ngomong itu. Nah inilah yang juga sama. Jangan pernah selesai kita berkomunikasi dengan Tuhan, pengen gini, jawabannya sesuai dengan kita. Tuhan punya jawabannya berbeda dengan kita. Engkau mungkin boleh merencanakan sesuatu, engkau boleh memiliki keinginan sesuatu, tapi Tuhan berdaulat atas sesuatu. Kedaulatan Tuhan tidak sama dengan kedaulatan manusia. Manusia hanya melihat yang ada di depan matanya dia. Tapi Tuhan bisa melihat jauh di depan mata kita. Dia karena dia ada di saat ini, di saat yang lampau, sampai saat yang akan datang. Dia Tuhan sudah ada. Nah inilah yang perlu bahwa si Daud menanyakan diri kepada Tuhan. Tapi Tuhan cuma jawab gini. Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejar. Sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Wah sesuai dong, Tuhan bilang, udah kejar. Seringkali di masa ini Tuhan bilang, engkau lakukan ini. Tetapi waktu perjalanannya itu dikembalikan kita. Kalau seandainya Daud itu tidak jalan, gak akan bisa dapat. Tapi kalau seandainya Daud itu dia gini, aduh Tuhan, kejar ya ke orang Amalek. Tapi yang di belakang saya ini pasukannya pada nangis-nangis nih. Entah di sana perang nangis-nangis, lemes-lemes, malah kita di ini. Nah, tapi Daud gini, artinya saat engkau sudah mendapat jawaban dari Tuhan, jalanin. Mungkin itu berat, mungkin. Mungkin itu susah, mungkin. Tetapi ingat, lakukan yang menjadi tugasmu, maka Tuhan yang akan menyempurnakan. Misalnya, engkau saat ini, setelah ini engkau gini, ntar besok nih akan ada pembukaan perusahaan baru di tempatmu ada. Atau engkau ada tawaran bekerja dari temanmu. Yuk bekerja aja di tempat itu nih, di tempat itu lagi nyari. Kemudian kamu nanya sama Tuhan dan Tuhan memberikan sejahtera di dalam hatimu, ambil. Tapi engkau tidak nulis CV-nya apa, kalau lamar kerja kan CV, surat lamaran, kamu gak tulis. Kamu berharap gini, Tuhan karena engkau udah buka, saya pengen Tuhan. Tuh bosnya datang ke saya,
bosnya datang ke saya ngomong, ayo kerja ya sama saya. Itu mungkin terjadi, mungkin aja. Tetapi jangan seperti itu, Anda berdiam diri, Anda tidak melakukan apa-apa. Atau misalnya, Tuhan saya ini pengen jadi itu loh, atlet senam. Atau saya ingin ada bakat ini loh. Ya udah, engkau jalanin dari sekarang latihannya. Tuhan bilang, oke, engkau jalanin. Di sini Daud akhirnya, dia melanjutkan pengejaran itu berserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi Sungai Besor itu berhenti di sana. Jadi yang 400 kan ini Daud dikelilingi 400 orang, 200-nya lelah, akhirnya dia berhenti. Nah, Daud pun sebagai pemimpin, seringkali engkau pada saat engkau ada masalah, engkau berusaha menanganin itu, mungkin di sekelilingmu mensupportmu, tapi kalau di sekelilingmu ada yang mensupport, tidak mensupport, ingat, saat engkau mengalami kelelahan, fokuslah pada janji Tuhan. Saat engkau mengalami kayaknya tidak mungkin, Tuhan kayaknya saya nggak bisa ini, jangan. Karena kemampuan Tuhan untuk bekerja tergantung di pikiranmu. Kalau engkau membatasi pikiranmu terhadap Tuhan, maka tidak akan terjadi apa-apa. Nah, setelah itu mereka menyeberang sungai tersebut. Nah, di tengah jalan ini, di sini ada satu cerita yang kayaknya nggak ada hubungannya loh. Si Daud kan pengen masuk tuh cari gerombolannya. Kan berarti kalau cari gerombolannya harus tahu dong tempatnya di mana, dia tinggal di mana. Nah, itu kan kalau di zaman sekarang enak. Tinggal cari aja nih pakai GPS. Entahlah sana. Atau misalnya di berita, oh pasukan ini ada di sebelah sini. Oh ya udah kita tinggal jalan ke sana. Atau kita pakai satelit. Di zaman dulu belum ada satelit. Handphone juga belum ada. Nah, tetapi Tuhan menyediakan cara. Menyediakan caranya gimana? Ini yang disebut cara kecil yang kalau saya lihat ini nggak masuk akal, tapi Daud belajar memperhatikan. Cara kecilnya adalah kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang gurun. Ini ceritanya lagi mengejar, di tengah jalan tuh ada orang Mesir. Tapi orang Mesir itu bukan orang pejabat tinggi, bukan apa, tapi dia adalah seorang budak. Di masa itu ada namanya budak. Budak itu jadi istilahnya itu seperti PRT, pembantu rumah tangga. Cuma di situ berbedanya pembantu rumah tangga ini kalau di kita jam kerjanya diatur, kerjanya sesuai kemampuannya. Kalau di zaman itu budak itu adalah haknya milik si yang punya. Jadi benar-benar itu setara dengan kalau dia budak itu sudah tidak memiliki nilai terhadap dirinya sendiri. Begitu dia lihat di itu ada seorang budak itu, kemudian mereka apa yang dilakukan? Membawanya kepada Daud, mereka memberi dia roti dan minum air. Jadi kepada mereka diberikan sepotong kue ara, 2 buah kue kismis, dan setelah memakannya ia segera kembali. Sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kamu lagi kerja fokus, lagi sedang ada target, tiba-tiba di tengah jalan nih ada nih orang, kayaknya ada yang istilahnya kalau kamu lagi lihat depan, tiba-tiba di sebelahnya ini ada satu benda kecil. Nah, seringkali kalau kita lihat ini, misalnya kita mau pergi ke sesuatu dari saya mau pergi ke rumah, kan jalannya udah biasa. Tiba-tiba di jalan itu ada yang jualan, atau ada orang itu, saya nggak memperhatikan kan, biasa saya hanya fokus. Ini juga sama, biasanya fokus. Kok tiba-tiba ada orang, seorang budak dari Mesir, kok tiba-tiba Daud dengan timnya memperhatikan itu orang. Kalau dipikir-pikir, kena berhenti dong. Pasti berhenti ketemu orang itu. Berhenti, udah berhenti, ngapain yang dilakukan? Dikasih makan lagi. Ternyata orang ini 3 hari 3 malam tidak. Di sini selama 3 hari 3 malam ia tidak makan dan minum. Berarti orang ini apa? Lemas banget. Kalau saya sering tanya pada para hamba Tuhan, itu yang mereka melakukan puasa Ester 3 hari 3 malam. Gimana hari pertama? Hari pertama perutnya lapar banget tuh. Hari kedua badannya melayang. Hari ketiga tambah melayang lagi. Ini bayangin. Itu kalau misalnya doa puasa 3 malam kan biasa ada tempatnya.
Kalau ini kagak di padang gurun dia jalan. Ya kan dia nggak diam aja di sini. Pagi duduk gini, kan panas. Dia pasti akan berjalan mencari ke arah. Nah pertanyaannya kenapa dia itu sampai ditinggal? Ternyata kalau di ayat 13, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Tuh, seorang budak kalau sakit nggak dibawa ke dokter. Kan budak sakit. Sama, jadi dia itu kita aja kalau mungkin Anda punya hewan sakit, kadang-kala Anda ngerawat. Tapi ini nggak dirawat, ditinggalin. Budaknya itu ditinggalin. Ternyata budaknya itu orang kepunyaan orang Amalek. Pas orang Amaleknya inilah yang menyerbu dan mengangkut istri-istri pahlawan. Hati-hati pada saat kita melangkah. Kadangkala hal yang kecil ini, kalau kita nggak perhatikan, kita nggak bisa mendapat untuk masuk ke hal yang besar. Siapa sih sangka kalau seandainya tadi Daud ya nggak nolong, ya udah susah lo mencarinya orang Amalek. Akhirnya 3 hari, karena 3 hari yang lalu dia sakit. Berarti sebelumnya udah sakit juga kan? Orang lemes sakit, dikasih makanan kan nggak langsung blub, kenyang langsung seger. Yang seperti itu makan langsung seger itu hanya ada di film. Tapi di realnya orang lemes makan itu pasti membutuhkan waktu. Berarti Daud kehilangan waktu. Tetapi inilah luar biasa. Di sini nih caranya bagaimana kita harus peka terhadap hal yang kecil. Kadang hal yang kecil ini akan membuat kita melesat lebih cepat. Engkau pemuda remaja di tempat ini. Mungkin engkau melihat itu sepele, itu biasa aja. Mungkin engkau yang saat hari ini, engkau pelayanan di tempat ini. Aduh Tuhan, saya melayani begini, aduh saya melihat seperti ini. Kondisi saya gak bisa apa-apa, saya punya keterbatasan. Tak usah khawatir. Mungkin ini adalah cara Tuhan. Di sini kita belajar Daud. Daud memperhatikan hal yang kecil. Orangnya itu dikasih apa? Makan dan minum. Apa yang terjadi? Orangnya itu menjadi segar lagi. Nah, setelah dia segar lagi, dia bilang gini. Dia di sini karena ceritanya ada, kami telah menyambut tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda, tanah Negeb Kaleb dan Siklak telah kami bakar habis. Jadi budaknya itu apa? Ngikutin tuannya kan, nyerang. Berarti budaknya ini tahu kegiatannya ngapain aja. Nah ternyata kalau kita melakukan hal yang kecil, seringkali hal kecil itu akan berdampak besar. Yang besarnya apa? Si Daud tanya. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku. Maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ternyata Tuhan juga membantu Tuhan menunjukkan jalan. Untuk mempermudah Daud itu ketemu dengan gerombolan orang tersebut untuk membebaskan istri dengan anak-anaknya serta hartanya. Artinya kalau engkau seringkali melihat hal yang kecil, udah engkau abaikan, hati-hati. Seringkali hal yang kecil itu akan memicu yang lebih besar. Engkau yang saat hari ini, mungkin kau berkata, Tuhan, aku kok tugasnya cuma begini-gini doang, jangan salah. Yang begini-begini doang, kalau engkau melakukan dengan setia, engkau mau kembangkan, itu akan menjadi lebih besar. Dan lebih besar itu engkau gak akan pernah tahu apa dampaknya. Semua kalau dilihat, orang itu bermula dari hal yang kecil. Makanya kalau sewaktu-waktu itu ada di padamu, yang engkau bisa berikan, itu akan berdampak lagi. Kalau seandainya engkau pada saat hari ini, aduh Tuhan, kok saya cuma disuruh begini-gini doang ya sama engkau pengennya aku seperti ini. Justru lah engkau melihat hal itu kelihatan sepele di matamu, tapi Tuhan tidak pernah memandang hal yang kecil itu sepele di matanya. Tuhan akan menggerakkan lebih besar lagi hari ini. Kemudian setelah itu dia menunjukkan jalan kepada Daud. Tampaklah orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan nih. Akhirnya disitulah si budak itu menunjukkan jalannya ke A, ke B,
ke C, ke D, ke E, ke F. Kita jalan di sini ya, kita gini ya. Saat itulah Daud bisa menyerang gerombolan tersebut. Dan di akhir cerita, yaitu semua yang hilang dari mereka, semua Daud bisa ambil alih. Pemuda remaja tempat ini, engkau yang saat hari ini dipercayakan Tuhan, mungkin itu hal yang kecil. Di tempat kerjamu kelihatannya hal itu kecil. Kalau engkau setia pada hal yang kecil, Tuhan akan memberikan hal yang lebih besar. Perhatikan hal-hal kecilmu. Hal-hal yang dianggapnya seperti biasa, inilah yang akan menunjukkan kemenangan kepada Tuhan. Tidak ada saat hari ini yang tidak seturut dengan rencana Tuhan. Kalau engkau berjalan menurut rencana Tuhan, engkau diproses sama Tuhan hari ini. Mungkin engkau yang hari ini sekolah, engkau yang hari ini kuliah. Tuhan begitu berat. Bahkan engkau saat ini mungkin yang kuliah, ada yang lagi sedang namanya KKN, kuliah kerja nyata, atau lagi sedang magang. Di tempat perusahaan itu, aduh Tuhan, magang saya cuma disuruh kerjanya cuma ini, simpel-simpel gini. Tetapi yang mulai simpel ini, siapa tahu Tuhan buka jalan engkau di situ. Engkau juga sama, mungkin yang saat hari ini engkau punya usaha. Usahaku cuma ini loh, kecil-kecil gini doang. Semua yang usaha dari kecil, kalau engkau setia pada hal yang kecil, Tuhan akan buka jalan yang lebih besar. Pemuda remaja tempat ini, percayalah, saat engkau menghadapi suatu masalah, satu, taruh kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, tanya sama Tuhan, apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, kalau Tuhan sudah menunjukkan engkau bisa, janganlah engkau terfokus hanya pada tujuanmu sendiri, menjadikan engkau egois tanpa memperhatikan kiri kanan. Sedapat-dapatnya itu ada padamu yang bisa engkau bagikan ke orang lain. Bagikan. Seringkali mungkin waktu engkau membagikan ke itu, mungkin dampaknya gak sekarang. Seperti Daud langsung ketemu. Mungkin dampaknya ingatlah pada ceritanya Yusuf dibuang ke sumur. Dia ketemu juru minum. Berapa lama dia ditinggalkan? Apakah begitu juru minum diangkat langsung Yusuf keluar dari penjara? Tidak. Sampai ada satu momen. Maka teringatlah juru minum itu. Kemudian dia menyampaikan kepada Firaun tersebut. Artinya dari awal ceritanya Yusuf sudah dapat visi. Dia akan menjadi seorang pemimpin. Tapi oleh ceritanya kiri kanan yang gak sesuai. Engkau yang mungkin hari ini mendapatkan visi, engkau sebagai apa. Ingat Tuhan punya cara yang luar biasa. Engkau yang mungkin saat hari ini masih misalnya engkau bergumul sekolah dengan sekolahnya Tuhan saat hari ini, ada satu fase di mana engkau akan lulus. Waktu engkau lulus, engkau melihat ke belakang, masalahmu bilang luar biasa Tuhan baik. Tapi kalau engkau lari dari masalahmu itu, engkau takkan pernah naik kelas. Setiap orang yang naik kelas selalu mendapat hadiah. Tapi kalau orang itu tidak pernah naik kelas, dia tidak akan bisa naik tingkatan. Kalau engkau ditetapkan mungkin di sini jadi pilot, engkau masih SMP, SMA, mau jadi pilot, ya engkau ikutin pendidikannya. Yang SMP ya harus SMA, nggak mungkin dari SMP langsung tiba-tiba jadi pilot. Kalau engkau ditetapkan Tuhan, engkau menjadi guru yang berdampak di pelayananmu, mungkin Tuhan akan proses engkau dari yang kecil dulu. Sampai engkau menjadi guru yang berdampak. Siapa tahu dari murid yang engkau ajarkan, disitulah akan dipakai Tuhan murid itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya engkau kerja di perusahaan, saya kerja cuma bagian admin. Kalau engkau salah masukin data, dampaknya perusahaan itu akan kolaps. Bukan hanya dirimu yang kena, tetapi teman-temanmu kena, semua pada kena. Tapi kalau engkau udah berusaha fokus, rajin, kemudian engkau bekerja dengan sesuai, maka Tuhan akan mengangkat engkau. Mengangkatnya gimana? Itu tergantung caranya masing-masing.
Kau yang punya usaha, kau tahu, anggaplah kau punya usaha bikin kue. Bikin kuenya harus adonannya, misalnya satu kantong tepung ini 5 telur untuk jadi kuenya enak. Tiba-tiba usahamu rame banget. Karena engkau usahanya udah rame, sayang Tuhan menjadi 5 telur. Saya turunin aja jadi 3 telur. Engkau gak menjaga kualitasmu, pelangganmu akan hilang. Itu dia. Artinya hari ini Tuhan perhatikan hal-hal yang kecil. Daud memperhatikan hal yang kecil, dia ketemu orang dan dia akhirnya diberkati dan bisa membebaskan istri dan anak-anaknya. Hari ini pemuda remaja, kau yang saat ini percayalah, taruhlah pengharapanmu sama Tuhan. Tetap berfokus pada apa yang Tuhan taruh di kamu. Tetapi jangan lupa untuk kiri kanan engkau belajar. Tidak egois, engkau belajar untuk memperhatikan hal yang kecil di kiri kananmu. Itu akan membantu engkau menuju hal yang luar biasa. Puji Tuhan untuk renungan pada saat sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkatin. Saya serahkan ke pengurus youth di tempat ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Yusuf yang sudah menyampaikan firman Tuhan saat sore malam hari ini. Biarlah melalui firman yang kita dengar kita boleh lebih lagi mengerti apa arti dari setiap firman yang telah kita dengar. Ya, sebentar kita akan menaikkan satu pujian. Kita katakan, selidiki aku, lihat hatiku. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita menaikkan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat
kasih Kristus, Kak Deborah berdoa untuk firman yang telah kita dengar saat sore malam hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami akan melihat perbuatan-perbuatan yang dahsyat dalam hidup kami. Kami melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, Engkau tanamkan setiap kebenaran firman-Mu pada saat malam hari ini ya Tuhan bagi kami. Di dalam setiap masalah yang kami alami, dalam setiap kesulitan masalah yang kami hadapi ya Tuhan, biarlah Bapa di surga membawa kami untuk kami boleh selalu menaruh pengharapan kami kepada Engkau ya Tuhan, menaruh kepercayaan kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus, dan biar kami boleh selalu datang kepada Engkau ya Tuhan, memposisikan kami di tempat yang benar, ialah kami datang kepada Engkau ya Tuhan, berdoa kepada Engkau, bertanya kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa pada saat kami datang kepada Engkau ya Tuhan, maka Engkau akan berikan petunjuk bagi kami ya Tuhan. Engkau akan berikan pertolongan kepada kami ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa bersama dengan Engkau kami akan melihat mujizat-Mu Tuhan. Bersama dengan Engkau Tuhan kami akan melihat perkara-perkara yang besar dalam hidup kami ya Tuhan. Mari Bapa di surga, Engkau tanamkan setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk melakukan itu dalam hidup kami ya Tuhan. Untuk tetap setia kepada Engkau, tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau akan melakukan itu. Jika kami setia untuk melakukan hal-hal yang kecil, maka Engkau akan melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami akan melihat itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau mari urapi hamba-Mu, mari Engkau pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan akan setiap kebenaran firman-Mu kepada kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau pakai hamba-Mu lebih heran lagi ya Tuhan Yesus, agar biarlah dimanapun dia berada ya Tuhan, dia juga akan menjadi terang-Mu, dia juga akan menjadi berkat-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya bahwa pada saat malam hari ini kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang akan menjadi kekuatan baru bagi kami, yang akan membimbing kami untuk kami tetap terus menaruh pengharapan kami kepada Engkau ya Tuhan, percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Bahwa sekecil apapun yang kami lakukan, sekecil apapun ya Tuhan Yesus, bahwa Engkau akan melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa yang Engkau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya bahwa kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu pada saat malam hari ini, dan saatnya kami akan memberikan yang terbaik ya Tuhan. Biar kiranya Engkau mari ajarlah untuk memberikan yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan, sesuai dengan berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Ya, silakan duduk. Sebentar kita akan menjalankan persembahan. Nanti dan kasih Kristus saudari Rahel yang menjalankan persembahan. Kita akan naikkan pujian Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara.
ada, Tuhan Yesus yang balas memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Besok akan tetap ada ibadah pagi jam 10, dan Sabtu yang akan datang kita tetap ada ibadah youth di tempat ini yang dimulai jam 6 sore. Dan Sabtu yang akan datang yang akan bertugas adalah leader Saudari Isma, untuk singernya Saudari Giska, kolektan Saudari Jessica, dan untuk aser Saudari Nicole. Dan untuk musik itu Bapak Yusuf, Saudara Hiskia, Saudara Naf, dan Saudara Excel. Untuk yang menyampaikan firman Tuhan Sabtu yang akan datang adalah hamba Tuhannya Saudari Jendri. Itu aja ibadah kita saat sore malam hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memimpin ibadah kita dari awal pertengahan sampai selesainya. Kita naik ke pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ibadah kita saat malam hari ini. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di akhir ibadah kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah memimpin dari awal hingga pada akhirnya. Biar Tuhan, ibadah hari ini Tuhan Engkau menyertai memberkati kami Tuhan. Jemaat-Mu juga yang menonton secara live streaming Tuhan online, Engkau memberkati dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan mereka bertumbuh Tuhan bersama-sama Tuhan dimanapun keberadaan mereka saat hari ini. Pemuda remaja yang saat hari ini juga sekolah, belajar, kuliah, bekerja Tuhan, mempunyai usaha Engkau memberkati. Di tengah masa yang sulit ini Tuhan kami percaya Allah akan menyertai dan membuatnya berhasil Tuhan. Mari Engkau pimpin Tuhan kehidupan pemuda remaja. Dan kumpulan kami Tuhan untuk besok di ibadah pemuda remaja beserta juga dengan ibadah-ibadah raya lainnya Tuhan. Sehingga untuk memperkuat iman kami bertumbuh mengenal Engkau Tuhan. Dan saat hari ini juga Tuhan kami akan pulang sertai kami dalam perjalanan antar di rumah dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Terima kasih Bapa, terpujiakan nama-Mu Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.